dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Bagaimana istirahatnya? Nyenyak? Dan bagaimana breakfastnya? Luar biasa? Dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Amin. Kalau tadi pagi kita sudah senam jasmani, kita semuanya mau mengajak Bapak Ibu untuk senam jasmani, rohani sekarang ya. Kalau tadi jasmani, sekarang rohani mau? Haleluya. Sebelum senam rohani, berikan salam kanan kiri semuanya. Apa kabar semuanya? Haleluya. Thank you semuanya. Thank you. Ya, kita biar tidak capek dan loyo, kita mau senam rohani buat memuliakan nama Yesus. Amin. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Boleh. Ayo join. Siapa yang mau join? Yang mau datang ke depan boleh? Ya. Yang mau join? Ya. Ikutin ya. Hey. Katakan shalom. Hey. Shalom. Sekali lagi.
biasa senam rohaninya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Yesus yang terbesar di dalam hidup kami. Yesus yang bisa mengubahkan hidup kami. Yesus yang bisa merubahkan segala apapun di dalam kami. Engkau yang terbesar. Segala apapun Tuhan. Kami percaya Tuhan. Engkau yang bisa membentuk kami. Engkau yang berkuasa untuk orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Dia terlebih besar. Seburuk karakter apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau yang mengubahkan. Engkau jaminan hidup kami. Terima kasih. Mari kita angkat pujiannya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar.
Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Oh haleluya. Engkau baik yang terbesar di dalam hidupku Tuhan. Oh haleluya. Mari serta Yesus yang bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikanmu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sabdamu Tuhan. Kau rapi hambamu, Kau rapi hambamu ini yang jauh dari seberang sana Tuhan, untuk datang untuk melayani kami di tempat ini Tuhan. Uramamu besar Tuhan, pakai terus Tuhan untuk jemaat retreat di pagi hari ini Tuhan, agar kami boleh dibentuk, diubahkan semakin baik Tuhan, menjadi berkat buat sesamanya Tuhan. Terima kasih. Mari angkat tangan bersama-sama. Semua arahkan kepada Tuhan. tempat ini, dan kami bersyukur bahwa Engkau membawa kami ke tahta kasih karunia sehingga kami memperoleh pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Duduk dulu. Sebelum duduk beri salam dulu, katakan saya senang kamu di sini.
biasa. Oke. Oke, saya senang saudara ada di sini. Amin. Yes, haleluya. Wow, saya segar sekali dan sekarang sabuknya tidak bisa mengencangkan perut saya lagi. Longgar kiri kanan. Amin, amin. Kita punya tema yang luar biasa. Amin. Kita akan mengalami apa? Perubahan. Ya, kalau kita mengalami perjumpaan Tuhan sehingga apa? Next level. Kita akan sama-sama. Ya, kita bersama-sama ya. Ya, maksimal ya tuh. Itu punya kita kan. 1, 2, 3 katakan maksimal. 1, 2, 3 maksimal. Haleluya, mantap. Yes. Oke, nah dasar ayatnya pagi ini kita akan lihat sama-sama 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. So, bisa buka sama-sama? Ya. Tuhan memanggil kita untuk naik ke standarnya. Naik levelnya. Amin. Kita mau dibawa Tuhan menjadi apa? Maksimal, ya. Oke, kita baca. Tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus di dalam seluruh hidupmu. Nah, bagus. Ya, kudus di seluruh apa? Hidup. Amin. Ya, enggak bukan cuma bibir aja, tapi apa? Seluruh hidup. Karena saya khawatir hari-hari ini jangan sampai surga cuma kepenuhan bibir. Bibirnya muji Tuhan tapi hidupnya nggak benar ya. Itu surga nanti nyampur semua bibir semua di situ ya. Nah, tetapi hendaklah kamu menjadi apa? Kudus sama-sama di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Iman kekristenanmu tidak dibandingkan dengan sebelahmu. Amin. Iman kekristenanmu dibandingkan dengan Allah itu sendiri. Amin. Disejajarkan, disetarakan ya. Amin. Terus yang telah memanggil kamu. Ya, 1, 2, 3. Yang telah memanggil kamu. Terima kasih bro. Terus 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Yesus berkata apa? Kuduslah kamu sebab apa? Aku kudus. Luar biasa ya. Kata kudus diambil dari kata kados. Sama-sama? Kados. Kados artinya naik lebih tinggi. Halo? Kados artinya apa? Naik lebih tinggi. Jadi kalau saudara ngomong kudus, jangan cuma bayangannya cuma holy, bukan. Itu betul, itu utama. Tapi kados itu artinya engkau dibawa naik ke level lagi. Lukas 22, Lukas 15 masih ingat? Anak bungsu yang menghabiskan harta karun, ya itu di judulnya bahasa Indonesia anak terhilang, betul? Ya, padahal yang hilangin anaknya, bukan anak terhilang mestinya ya, anak ngilangin harta, betul ya? Nah judulnya tapi anak terhilang, gitu. Dan waktu saya baca itu, kenapa anak ini mengalami hal yang semacam itu? Karena dia jauh dari bapaknya. Dia ambil harta bapaknya, terus dia hubungannya putus. Banyak orang Kristen mengalami berkat Tuhan, mengalami janji Tuhan, terus apa? Putus sama Bapak di surga. Lupa kalau semuanya itu dari Tuhan. Akibatnya apa yang terjadi? Lukas 15, maka anak ini berfoya-foya dan dia tidak tahu bahwa waktu bisa berubah. Amin. Ekonomi bisa berubah, gitu. Nah, tanpa sadar akhirnya dia jatuh miskin dan derajat hidupnya turun. Gitu. Dari anak orang hebat, ya punya harta karun yang luar biasa, derajatnya turun karena dia jauh dari Bapak di surga. Ya, terus karena dia turun, maka dia masuk di kandang babi, kerja di kandang babi, kumpulnya sama babi, kayak babi. Nanti kita makan babi. Menubuatan ya. Nah, saya mau bilang sama saudara, ini penting. Dia turun sampai di kandang babi, kerja di kandang babi. Bahkan, nanti saya baca sendiri Lukas 15, makan ampas babi saja nggak boleh. Artinya apa? Hidupnya sudah lebih rendah dari apa? Babi. Orang kalau jauh dari Bapak, dia modelnya kayak apa? Babi. Haleluya. Ya. Saudara, kalau dia nggak kembali kepada Bapak,
dia lebih rendah dari apa? Tadi yang paling terang. Nah, saya mau bilang sama saudara pada pagi ini bahwa Tuhan mau naikkan engkau. Semakin engkau kudus, kan Alkitab bilang, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Jadi kalau kekudusan ini terus meningkat, maka saudara hidup mau itu jadi maksimal. Gitu. Amin. Haleluya. Amin. Saya terus berjuang. Karena akhirnya tetaplah, hendaklah kamu menjadi kudus. Tetaplah, hendaklah, udah kata tetap, terus apa? Hendaklah kamu menjadi apa? Kudus dalam seluruh hidupmu. Jadi itu proses, ya. Terus kita mau kudus. Kenapa? Kita mau naik lagi. Coba sama-sama tangan saudara ke depan juga. Naik lagi. 1, 2, 3, naik lagi. Amin. Selalu. Wah, bagus. Sering olahraga kayak gini di kota juga bisa jalan. Amin. 1, 2, 3, naik lagi. Lihat sebelahmu, naik lagi gitu. Amin. Katakan lagi, naik lagi. Amin. Kalau kau bisa jadi saksi buat temanmu, engkau akan jadi saksi buat tetanggamu. Kalau kau bisa jadi saksi buat tetanggamu, maka saudara akan jadi saksi buat orang-orang di kotamu. Kalau engkau jadi saksi di kotamu, maka engkau akan jadi saksi untuk apa? Negerimu. Kalau kau saudara jadi saksi untuk negerimu, kau akan jadi apa? Saksi bagi bangsa-bangsa. Luar biasa ya. Amin. Jadi saksi artinya membawa terang Kristus di temanmu, membawa terang Kristus kepada tetanggamu, membawa terang Kristus di kotamu, membawa terang Kristus di negerimu, membawa terang Kristus di seluruh muka bumi ini. Amen. Sudah, mari kita akhiri, kita akan makan siang. Kan sudah komplit, sudah tahu ya. Haleluya. Nah, saya teruskan sekarang. Dari sini saya mau tunjukkan buat saudara bahwa kita kudus, satu, bukan karena kita baik. Karena tidak ada orang bisa menguduskan diri. Ngerti nggak? Bahkan kekudusan kita, Alkitab bilang, hanya seperti bahasa Indonesia, kain larah. Ya, Indo gombal. Di Jawa artinya apa? Gombal. Ya kan? Artinya apa? Kain kotor. Nggak ada artinya. Kau nggak bisa kuduskan diri. Gitu. Orang nggak bisa berjuang untuk hidup kudus, nggak bisa. Gitu. Apa yang bisa lakukan? Kristus. Jawabannya. Dia berkata apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan pada manusia sehingga manusia selamat. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ayatnya di mana? Lupa. Kisah Rasul pasal yang ke-4. Mari kita baca dulu ayat 11-12. Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama buka Kisah Rasul pasal 4. Saya teruskan sedikit. Haleluya. Oke. Saya lihatkan juga bahan saya lagi. Oke, Kisah Rasul 4. Oke, ayat yang ke-11-12. Oke, 11 dulu boleh? Supaya jelas. Ayat 11, Kisah Rasul pasal 4. Saya boleh buka Alkitab saudara. Amin. Yesus, sama-sama 1, 2, 3. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu apa? Kamu sendiri. Terus saudara angkat tangan. Pak, bukan Pak, saya tukang masak, bukan tukang bangunan. Pak, maaf, saya cuma ibu rumah, kata enggak? Tidak, saudara. Ayat ini jelas. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Kita ini tukang membangun. Bangun rumah tangga, bangun masa depan, bangun hubungan, bangun bisnis. Amin. So, bangun rumah, apa saja kita tukang bangunan. Ya. Tapi kita pernah buang Yesus, nggak pakai Yesus. Ya. Namun ia telah menjadi apa? Batu penjuru. Nah, di Israel, kalau sudah ke pintu Israel, nggak apa-apa kamera? Nggak apa-apa, aman. Mohon maaf, kita akan ke pintu. Nah, saudara, ini di sini ya, kalau saya lihat pintu, saudara bisa lihat kusen. Di sini di Israel, kalau saya mau masuk rumah, ada batu-batu ya seperti kusen ini. Ini batu. Nah, di ujung ini ada tulisan exit ya. Batu ada batu pengikat
yang menghubungkan kiri dan kanan. Batu pengikat ini namanya batu penjuru. Nah, artinya ia telah menjadi batu penjuru, artinya dia telah menghubungkan engkau dengan Allah. Kita di kiri, dia di kanan. Nggak ada yang bisa hubungkan kita dengan Tuhan. Kenapa? Allah itu kudus. Kudus digambarkan terang. Dosa digambarkan apa? Kegelapan. Kalau ada terang, gelap lagi. Tidak mungkin bisa jadi satu. Gitu. Kita jatuh dalam dosa dan kita tinggal dalam kegelapan. Jadi waktu Tuhan datang kita nggak tahan. Gitu. Waktu kita hidup berdosa dulu, ada orang ngomong tentang sesuatu yang benar, kita nggak suka. Karena rasa lain, gitu. Malu, apa saja. Ya. Tapi dikatakan dia telah menjadi batu penjuru. Dia turun ke muka bumi, Allah yang Maha Kuasa, turun menjadi manusia bernama Yesus Kristus. Amin. Dia hubungkan engkau dengan saya, dengan Bapa di surga. Hebat kan? Itu anugerah. Dan dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lanjut 12, bilang apa? 12 yang ini. Dan 1, 2, 3 yang keras. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga di dalam dia. Amin. Selain di dalam dia. Terus sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain. Nama siapa yang bisa selamatkan? Yesus. Yang keras 1, 2, 3. Yesus. Nama itu yang menyelamatkan. Tidak ada nama lain. Amin. Dia turun ke muka bumi. Dia mati di Golgota. Darahnya tertumpah di sana untuk naikkan engkau jadi maksimal. Itu yang dari kandang babi. Kita dulu mau hidupnya kayak babi, nggak pernah bersyukur, ya makan tinggal makan, babian gitu, cuma begitu aja selalu. Ya, satu kali Smith Wigglesworth pergi ke Sydney. Smith Wigglesworth adalah seorang penginjil dari England, dari Inggris. Dan sudah tahu bahwa dia datang ke sini karena temannya undang. Dan dia makan di Sydney. Nah, waktu dia makan, saudara Smith Wigglesworth, ini orangnya karakternya lain. Ya. Saudara, kalau marah itu perlu diubahkan. Kalau keras itu perlu dikuduskan. Gitu. Kalau marah itu nggak baik, mesti bertobat, terima Yesus, dibarui. Kalau keras itu karakter, itu dikuduskan. Dia akan jadi keras untuk kebenaran. Amin. Dia nggak bisa digoyahkan. Ya. Dan apa yang terjadi? Smith Wigglesworth datang ke sini, diundang lagi makan di restoran di Sydney. Waktu dia makan, dia lihat orang-orang itu gak ada yang berdoa. Makan tinggal makan. Maka dia ambil piringnya dan dia kenteng pakai sendoknya. Teman hamba Tuhan di negeri ini bingung. Dia bilang, wah, ada apa? Dia bilang, aku lihat mereka tidak berdoa. Kan urusannya siapa ya toh? Menurut kita kan gitu ya, urusan apa ya? Dia nggak peduli, dia kan semua kaget di restoran dan dia berkata, "Hei, saya lihat kalian semua tidak berdoa waktu makan." Kan semua bingung, ada apa lagi? Apa yang dia katakan? Kalian seperti sapi semua. Kalau orang bisa sapi, kalian kayak sapi semuanya. Dia tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Hari ini kau harus kembali kepada Tuhan. Siapa yang hari ini mau kembali pada Tuhan, dia akan mengalami hidup yang luar biasa. Karena di dalam Yesus ada perubahan. Di dalam Yesus ada keselamatan. Siapa mau terima Yesus berlutut? Semua berlutut. Luar biasa ya. Jadi jangan takut ya kalau saudara misalnya di situ atau tiba-tiba kenteng-kenteng boleh juga ya. Asal dengan hati yang kudus. Saudara, Smith Wigglesworth ini seorang tukang ledeng. Kasar ya kerjanya, keras. Tapi dia cinta Tuhan. Satu kali saya cerita aja ya, dia seorang penginjil yang luar biasa. Dan dia kalau khotbah, saudara akan tertidur. Kenapa? Dia tangannya nendang kiri kanan, pukul kiri kanan. Kalau khotbah, baca, kadang-kadang dia tendang ke kursi dua. Nah, satu kali tiba-tiba pagi itu di tengah ibadah, dia bilang, kau harus bangkit, jangan diam. Ada kokak di situ tendang. Waktu ditendang bunyi bayi. Waktu ibu lari. Haleluya. Dia tanya, ada apa ibu? Aku
kemarin meninggal di rumah sakit, tapi aku ingin anakku hidup, jadi aku bawa ke pertemuan ini. Ya ini peti mati dari anakku dibuka, anaknya lucu, hidup saudara. Kalau tendangan dari kuasa Allah hidup, kalau tendangan saudara menyakitkan. Allah kita luar biasa. Saudaraku, ini hal yang luar biasa. Kita tahu ada sebuah cerita di dalam Kisah Rasul pasal 9. Kita akan lihat sama-sama. Saudara anda asing cerita ini, tapi mari kita lihat karena ada banyak yang belum membacanya. Oke, kita baca sama-sama. Kisah Rasul pasal 9 ini tadi itu dasar-dasarnya untuk saudara lebih tahu. Kisah Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Ya, haleluya. Oke. Nah, sama-sama ya kita gantian ya. 3 pria, 4 wanita. Oke? 1, 2, 3. Ketika dia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. 4 wanita. Terus 5, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. amin. 7, sama-sama 1, 2, 3 pria. Bentar, karena kuliah saya mati, saya sinyal. 1, 2, 3. Maka bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat seorang pun. Seorang juga pun. Oke, 8, 1, 2, 3, sama-sama sekarang. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tapi dia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntunnya. Dia masuk ke Damsyik. 9, iya. 1, 2, 3. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Bayangkan, nggak bisa lihat, nggak bisa makan minum. Dibuat seperti itu. Namanya Saulus. Kita tahu cerita ini bahwa Saulus nantinya akan jadi rasul yang hebat. Namanya Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus adalah penulis kitab yang paling banyak di Alkitab itu. Ya. Nah, saya teruskan sama saudara bagian yang pertama. Bagaimana supaya saudara kados, yaitu saudara harus mengenal Kristus yang disalibkan. Makanya Paulus tanya, siapa engkau? Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, gambaran orang Kristen dianiaya itu gambaran Yesus yang dianiaya. Nah, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara adalah murid Yesus, tidak ada satupun, atau saudara ada di dalam Yesus, tidak ada satupun yang terjadi dalam hidupmu tanpa sepengetahuan dia. Nah, saya terusin. Sehingga kalau ada sesuatu yang terjadi, saudara percayalah bahwa Allah peduli akan hal itu. Dan kalau Allah peduli di sana, Allah akan intervensi saudara. Sehingga saudara tidak gampang kalah. Engkau tetap standarnya tetap kuat, tinggi, tidak turun. Amin. Tetap saudara. Emas logam emas itu kalau saudara kukus sama nasi tetap emas. Emas saudara buang ke sampah, dia tetap apa? Emas. Emas saudaraku engkau bakar tetap emas. Tidak turun nilainya. Kenapa? Emas. Emas Daud, emas Petrus. Maksud saya emas itu logam mulia. Jadi saya mau bilang Tuhan mau nekat gitu. Kita sudah keluar dari KW-KW. Ada KW 1, KW 2, KW 3, KW 4. Gitu. Kristen KW 1, Kristen KW 2, Kristen KW 3, Kristen KW 4. Enggak KW-KW. Kita mesti jadi yang apa? Murni. Kuduslah kamu karena aku kudus. Nilainya sama. Sebelah aku bilang, kamu bukan KW-KW ya? 1, 2, 3 bilang apa? Kamu bukan KW-KW. Haleluya. Kristen KW 1, Kristen KW 2, Kristen KW 3, Kristen KW 4. Saya mau
mau bilang sama saudara, itu banyak kali saya lihat kekristenan itu bukan Kristen, Kristen KW. Halo, kelihatannya Kristen. Itu tasnya Louis Vuitton itu nyenggol sana beset langsung. Bukan Louis Vuitton katanya. KW 2. Gitu, KW semuanya. Ya, saya mau bilang jangan dong. Tuhan mau kau naik, levelmu naik. Yang pertama, kalau saudara mau naik, kalau saudara mengalami pembaruan, saudara harus kenal Kristus yang disalibkan itu. Nah, salib itu saudara bukan hanya sebuah peristiwa. Jadi dalam sejarah, jadi Yesus disalibkan itu bukan satu sejarah saja, bukan. Tetapi satu kejadian yang bersifat kekal. Artinya gini, apa yang dia alami di Golgota itu pengampunan yang sifatnya kekal. Kemarin orang percaya Yesus terima pengampunan yang terjadi di Golgota, dia diselamatkan. Hari ini kau buka hati, kau percaya Tuhan Yesus, Yesus yang mati di kayu salib itu menyucikan kita. Darahnya tertumpah di Golgota memperbarui saya. Amin. Supaya kita apa? Hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Amin. Naik terus. Ya kemarin kurang kudus, ya toh masih ngomong yang nggak benar gitu ya. Karena ada sesuatu yang belum selesai di hati. Ya. Ini bahaya. Ini kalau nggak benar keluarnya di sini. Lebih banyak nggak benar munculnya sampai di wajah. Iya toh. Maling tuh matanya nggak bisa tenang. Gula, mata setir gitu. Maling gitu. Maling itu bukan cuma mencuri barang, tapi bisa mencuri hati. Itu bahaya sekali. Artinya saudara ya. Nah, saya mau bilang sama saudara, tapi kalau engkau benar, engkau kenal Kristus yang mati di kayu salib, saudara pasti yakin. Saudara akan bilang, dia pasti bela saya. Amin. Saya tidak tahu, saya di Sumba, ya, NTT. Waktu saya khotbah itu, saya itu pergi ke sebuah kampung. Sampai di kampung itu, ini guide saya yang nemenin saya itu nggak ngasih penjelasan apa-apa. Jadi kalau mau penginjilan apa, boleh tanya, gitu. Ini daerah bagaimana, apa yang baik. Nah, karena saya nggak belajar itu, saya ikuti aja. Apa yang terjadi suatu persis sampai di situ, saya lihat di pegunungan bukit ya, di Sumba itu bukit ya. Saudaraku, persis saya naik di sebuah batunya gede. Dan di situ dipotong kayak mimbar kayak gini, kotak ini, terus bisa berdiri, gede kayak batu. Saya naik, persis waktu kita foto kemarin tuh. Waktu belum sampai sini ada tempat apa namanya? Ya itu tadi. Nah kita foto di situ tuh kemarin seperti itu. Jadi saya naik, saya teriak, hei dengar, saya bilang. Itu orang-orangnya di desa itu di beberapa di atas bukit situ. Saya teriak, hei dengar. Ya, saya mau kenalkan engkau, Tuhan yang pencipta langit bumi. Dengar. Saya senang tuh. Berapa puluh orang turun loh. Sambil sorak-sorak kan. Gitu. Dan orang sana itu lebih terhormat kalau dia sudah dipakai macam-macam di telinga dan hidungnya. Jadi pakai anting-anting batu semua ini. Ya, batunya dipotong, dikikis sampai kayak lincip tembus di sini. Ya, wah itu bangga sekali. Mereka bangga. Mereka turun tuh. Sambil bawa parang. Penerjemah saya, guide saya ini tambah lama tambah mundur. Deket dong, gitu. Dia mundur lagi. Saya tentang, banyak orang puji Tuhan. Apa ya? Tiba-tiba si guide saya bilang, Pak, itu mereka mau bunuh Bapak. Wah, saya betul-betul. Makanya dia mundur terus ya. Saya nggak peduli, saya bilang, maju datang. Ada Tuhan yang Maha Kasih, yang mengasihi saudara, maju. Bawa parang-parang itu, saudara persis sampai depan. Salah satu pemimpinnya yang pakai bulu-bulu di kepala, dia lempar parangnya. Kena di bagian tembak batu depan saya. Kaget. Waktu kaget, guide saya maju. Itu artinya menyerah, Pak. Menyerah. Apa menyerah? Pokoknya dia lagi menyerah. Oke. Saya turun. Si bapak ketua sukunya itu maju ke depan. Dia langsung berlutut di depan saya. Waktu dia berlutut, saya peluk. Waktu saya peluk, saya bilang, Pak, Yesus mengasihi. Ya, Bapak mau terima Yesus mau? Dengar, semua anak buahnya kan. Dengar, dia mau terima Yesus. Yesus juga mengasihi kamu. Siapa mau terima Yesus? Berlutut. Semua berlutut. Tuhan,
bau luar biasa orang. Ini orang nggak mandi berapa tahun. Tapi Tuhan bilang suruh peluk ya, saya peluk. Saya bilang, Pak, Tuhan mengasihi Pak. Pak, tiba-tiba keluar bahasa yang tidak asing buat saya. Dia ngomong, opok tenang dong. Nah, Pak, orang Jawa itu kalau kemana-mana bisa jadi pemimpin kan ya. Bahaya. Kalau dia rohani jadi pendeta ya. Hanya itu sarjono. Saudara, saya peluk dia. Wih, dia teriak. Saya bilang, Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Saudaraku, dia nangis. Saya bilang, Pak, Tuhan cintakan. Terima Yesus sekarang. Ya, terima Yesus. Saya tumpang tangan kepada semua orang di sana yang parang-parangnya ditaruh di bawah semuanya. Saya bilang, Tuhan engkau luar biasa. Amin. Allah kita hebat. Kenali alam, saudara, yang ada, yang pernah mati di kayu salib untuk menebus hidupmu dan hidupku seperti yang Paulus mengalaminya. Yang kedua, ya, saya mau tunjukkan pada saudara bahwa ada 7 kali bagian di mana darah Kristus tertumpah di Golgota. Yang pertama, ya, waktu dia disalib. Ya. Saya lihat di sana, gambarannya gampang ya. Ya. Sebelum dia sampai ke sana, dia ada di Taman Getsemani. Mari kita lihat sama-sama Lukas 22. Oke, Lukas 22 berkata ini. Oke, nanti sesi selanjutnya saya akan teruskan nama saudara. Lukas pasal yang ke-22. Saya lihat ayatnya saja supaya cepat. Lukas 22. Oke, ayat yang ke-40 kalau tidak salah kita lihat. Ya. Ya. Saya baca aja supaya cepat ya, 39. Mulai 39. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya mengikuti. Artinya gaya hidup Yesus jadi gaya hidup murid-murid. 40 dibilang apa? Ngapain di sana? Lalu pergilah ia apa? Setelah tiba di tempat itu ia berkata pada mereka, berdoalah. Itu kebiasaan Yesus. Apa? Berdoa. Kebiasaan Yesus apa? Berdoa. Dia juga bilang, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi saya mau bilang, kunci engkau tidak terseret pada pencobaan, kunci engkau tidak jatuh dalam pencobaan, berdoa. Bilang sama-sama, berdoa. 1, 2, 3. Amin. Engkau tidak akan tertipu kalau engkau berdoa. Engkau tidak akan jatuh kalau engkau berdoa. Sama-sama doa. 1, 2, 3. Doa. Bisa lebih keras? Doa. 1, 2, 3. Doa. Oh, mantap. Sekarang supaya lebih keras, ucapkan yang keras sambil angkat tangan. Kan dia ngajarin kita angkat tangan. Ya, mari kita bilang sama-sama. 1, 2, 3. Doa. Bagus. Bisa lebih keras lagi? Ya, sampai ini napas yang tarik. 1, 2, 3. Doa. Mantap. Masih bisa lebih keras lagi? Bisa ya? Oke. Waktu saya bilang doa, tangan saya belum turun, jangan turun. Jadi doa. Oke. 1, 2, 3. Doa. Tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. Bisa lebih keras? Teriakan di istrimu, teriakan di suamimu, teriakan di sebelahmu. Yang keras supaya dia berdoa. 1, 2, 3, doa. Sebelah. Ini tepuk tangan bagi alam yang luar biasa. Amin. Doa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Amin. 41. Amin. 41. Bisa lagi? Oke, dibilang ayat ini, ya. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelemparan batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya. Sepelemparan batu kurang lebih ya, berapa meter kurang lebih? 15. Ya. 10 sampai 15 ya, kurang lebih. Bos dia tinggal muridnya. Ada waktunya untuk kita
pergi sendiri. Berdoa bersekutu sama Tuhan. 43. 42 ya. 1, 2, 3. Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 43. Dibilang apa? Yes. Malaikat dari langit menambahkan kepadanya untuk apa? Memberi kekuatan. Ya toh, kalau engkau nyembah Tuhan, berdoa sepenuh hati, dia akan intervensi, dia turunkan kuasa luar biasa. Dia akan mengalami kekuatan yang luar biasa, yang nggak sebanding, yang nggak bisa dibandingkan. 44 dibilang ayat ini. Oke, 44 yang sangat ketat. Jadi waktu dia berdoa, ya sampai sini dulu. Waktu berdoa, malaikat kasih kekuatan. Waktu kekuatan terjadi, itu bukan berarti keadaannya berubah, belum. Gitu. Tuhan itu mau membawa saudara lewat api. Nanti nggak? Apinya nggak dipergiin, saudara harus lewati apinya. Amin. Engkau akan lewati sungai, tapi engkau tidak hanyut. Gitu loh. Bukan sungainya diminggiri, saudara lewat. Gitu. Amin. Tuhan nggak hindarkan singa-singa untuk pergi dari goanya, tapi Daniel yang dimasuki di goa singa. Dan singa-singa itu tidak menelannya. Itu hebat. Amin. Kalau kita kan maunya persoalannya disuruh pergi. Kalau Tuhan enggak, masuk di situ. Sadrak, Mesak, Abednego berdiri tidak mau menyembah patung dari raja itu. Dia berdiri tegar, ditangkap. Dan kalau kamu enggak menyembah, dapur api menyala itu akan dipanaskan dan membakar hidupmu. Apa jawab Sadrak, Mesak, Abednego? Jelas, dia bilang begini, percuma aku menjawabnya. Allahku sanggup menolong aku hari ini. Tapi ingat, kalau Allah tidak menolong aku hari ini, aku akan tetap menyembah Dia. Itu Kristen. Amin. Kristen yang nggak KW-KW. Amin, saudara. Bukan lari dari persoalan, bukan persoalannya dikeluarin, tapi saudara dimasukin dan kok jadi pemenang. Hebat itu loh. Ya toh? Senang nggak saudara nggak sekolah, tiba-tiba ada satu orang datang ke sini terus dikasih gelar doktor, nggak pernah sekolah. Dikasih dokter, wah saudara bangga. Terus ditanya, dokter apa? Nggak ada di sini, nggak ada apa-apa, cuma dokter aja. Nggak ada keahliannya. Ini berarti apa? Palsu. Ya, saudara, ini yang luar biasa. Tuhan mau bawa saudara masuk ke sana. Amin. Dahsyat sekali, saudara. Nah, waktu saya baca ini, yang saya kandung terus tadi ayatnya supaya kelihatan darahnya. Dibilang ayat itu. Iya. Oke. Iya, mana? Ya, 41. Kemudian ia sangat ketakutan, makin sungguh-sungguh berdoa. Jadi kalau takut, jangan tambah lari, sayang. Apalagi pakai ngomel. Jangan. Ngomel, marah itu nggak merubah keadaan. Kalau marah merubah keadaan, mari kita marah-marah sama sekali. Kalau takut merubah keadaan, mari kita takut rame-rame. Tapi itu tidak berubah. Ayat ini apa? Dia tambah sungguh-sungguh berdoa. Lihat ayat ini, peluhnya menjadi apa? Seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Wih, waktu saya lihat ini peluhnya, saya coba lihat lagi. Di situ dikatakan turun seperti ke arah netes. Yes, amin. Saudara, waktu saya baca selanjutnya, pencurian darah yang pertama terjadi di Taman Getsemani ini, di mana Yesus mengeluarkan banyak sekali darah yang bercucuran karena penderitaannya. Disitulah Yudas mengkhianati guru. Di situ, ya. Di taman itulah Yudas mengkhianati Yesus. Dan dikatakan, saya tuliskan lagi, darah yang dicurahkan di sana adalah tetesan keringat yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan setiap luka yang disebabkan oleh pengkhianatan dan memberikan kita hati yang setia. Jadi keringat darah yang keluar pertama itu menyembuhkan pengkhianatan di dalam hidup kita. Ada banyak orang terluka, dikhianati oleh teman, oleh sahabat, lalu bahkan oleh pemimpin. Saudara dengar gini, kalau saudara sudah percaya Tuhan Yesus ya, pengujian pertama itu sama orang yang nggak percaya. Diuji di situ, dites ya. Waktu kok diuji kayak gitu, ya, saudara cuma bilang nggak level lah, memang belum percaya. Ya maafin aja. Udah,
Udah menang nih, level lagi. Satu level lagi, proses engkau diuji dengan saudara seiman. Gitu. Cuman ini orang baru bertobat. Saudara bilang apa? Ya level lah. Itu orang baru bertobat ya kan? Normal ya kan? Sudah bagus kan? Naik lagi. Level selanjutnya, saudara akan diuji dengan orang yang seiman. Imannya sama seperti saudara. Satu pelayanan mungkin karena saudara. Kau rasa dikhianati, yang tadinya bangga tiba-tiba berubah, sakit sekali. Ya, itu level bagus sekali, sudah bagus level segini. Nanti setelah kau menang, kau akan dinaikkan levelnya dengan ujian yang paling sulit juga, di mana kau diuji dengan pemimpinmu. Sakit. Pak Jerry adalah orang yang membawa saya kepada Tuhan dan membimbing saya di dalam pelayanan. Dia datang sama saya, dia bilang, Victor, kamu seorang pendoa yang luar biasa. Tapi saya mau bilang sama kamu, kamu jangan ikut saya. Kalau kamu ikut saya, kamu satu kali kecewa. Kenapa? Karena Kak Yer banyak kekurangannya, banyak salahnya. Kamu harus ikut Yesus yang aku ikuti, itu kata saya. Kalau kamu ikut saya, kamu kecewa. Kamu sekarang bangga, tapi satu kali kau bisa kecewa sama saya. Kenapa? Karena saya manusia. Saya bisa kecewakan kamu. Kamu bisa mengecewakan saya. Karena kita manusia. Jadi, dia bilang, jangan ikut saya. Kamu harus ikut Yesus yang aku ikuti. Itu sebabnya saya tidak pernah tergoncangkan dengan apa yang terjadi di antara pemimpin-pemimpin. Bayangkan, saya baru bertobat, terima Yesus, saya semangat melayani, dibawa jadi sekretaris, ya, dari sekretaris lokal sampai sekretaris nasional di sebuah organisasi gereja. Waktu saya ikut rapat, saya bilang, ya Allah Tuhanku, pendeta bisa berantem. Yang dia rapat pendeta, satu berdiri yang berkata, siapa kamu? Ini apa lagi sebelah? Saya ini bekas angkatan laut. Yang satu bilang, aku tidak peduli, aku ini judo. Enggak ada Roh Kudus lagi. Angkatan laut lah, judo lah, dia tahu. Ini apa sih? Kalau saya lihat itu, saya pasti kecewa. Di situ saya bisa dengar kata-kata dari hamba Tuhan yang baik hati, namanya Yeremia yang hidupnya apa adanya. Ini saya, gitu. Saudaraku, saya ini nemenin dia kalau pacaran. Saya dorongin mobilnya kalau mogok, gitu. Saya nyuciin mobilnya, ngerti gak? Saya setia kepadanya, saya tahu kurangnya. Dia ganteng, dia gagah, giginya nggak ada lubangnya, nggak pakai kacamata, olahraganya hebat, sehari 2 jam, committed, luar biasa, sehat. Tapi umur 41 meninggal. Hidup itu di tangan Tuhan. Kita cuma bisa jaga kesehatan, tapi hidup di tangan Tuhan. Umur 41 meninggal. Orang yang luar biasa. Orang pertama yang khotbah di lapangan Senayan. Senayan pertama kali untuk kebenaran rohani itu adalah Kasih Melanda, Jakarta tahun 85. Pembicaranya adalah siapa? Pak Jerry. Dia dapat visi dari Tuhan untuk teriakkan kebenaran di lapangan Senayan, untuk menyuarakan suara Tuhan untuk Indonesia. Terus waktu itu dia bilang sama saya, Victor, pergi kamu ke Jakarta, siapkan panitia. Dia cuma bilang pergi. Gak ada istilah, ini nanti tinggal di hotel ini ya, ini uangnya ya, nanti kalau ada apa-apa kamu hubungi bapak ini, nanti dia akan urus kamu. Gak ada itu saudara. Saya tuh cuma pergi, gitu aja, siapin panitia. Nanti di sana ada anak-anak dari apa namanya mahasiswa, di situ ada namanya siapa namanya? Penny Obaja, ada Arasiaan, ada Robinson Nainggolan, kamu temui mereka. Oke, siap. Saudara, saya di sana, siapkan panitia. Ya, saya kagum dengan dia. Dia bilang terus terang, Allah sanggup melakukan segala perkara. Terus temanya apa Kak? Ya, saya tanya. Temanya yang begini belum pernah kita lihat. Bagus. Diambil dari Lukas pasal 2. Yang begini belum pernah kita lihat. Oke, siap. Saya bikinin.
Saya ketemu orang, saya doa di sana, ketemu hamba Tuhan ini, ketemu gereja itu, saya ngomong semuanya dan kumpulkan orang, ngumpulin penerima tamu 1.000 orang. Zaman itu susah banget Sogo. Ya toh 1.000 orang penerima tamu, 1.000 orang penarik persembahan, itu kan Senayan, gede banget Sogo. Ya, dan nyiapin pemimpin pujian, saya cari loh, gitu. Saya waktu itu belum menikah, tahun 85. Itu sebabnya saya berdoa supaya saya dapat istri yang bisa nyanyi gitu, song leader gitu ya. Dan saya nggak main-main kan, kita maksimal itu. Saya berdoa Tuhan berikan yang terbaik gitu. Satu kali di KKR Bandung, saya tahun 83, Bandung bergelora KKR, keren banget. Wih, di lapangan itu seorang wanita PB pujian, wih, pita merah, baju merah, sepatu merah, teriak. Wih, saya bilang Tuhan yang kayak gini level saya nih. Dia tarik suaranya, dulu susah cari song leader tahun itu. Ya, istri saya ini itu seluruh Indonesia, kakak di sini sama Yusuf Roni, kakak sama Awan Datu, pendeta Awan Datu, nanti sama hamba Tuhan lain di Manado, di Timur, muter seluruh Indonesia, terkenal sekali waktu itu. Terus Tuhan bilang, itu istri. Saya bilang, ya ampun. Dia terkenal sekali, saya bilang. Saudaraku, Tuhan itu Tuhan. Amin. Nanti lain ceritanya ya, kita cerita tentang darah Yesus. Saya harus lihat saudara sembelih. Ada yang lagi nonton-nonton kita. Tapi sungguh Allah kita luar biasa. Amin. Dan saya lihat kuasa Tuhan bekerja di acara itu. Luar biasa sekali. Kasih melanda Jakarta. Hamba Tuhan inilah yang membuat saya lihat kata iman. Percaya pada dia. Jadi satu, harus percaya bahwa Yesus yang disalibkan adalah Yesus Tuhan Juru Selamat manusia. Dan hanya nama itu yang diberikan pada saudara dan saya yang bisa selamatkan kita. Tidak ada nama lain. Beri tepuk tangan dulu dalam yang luar biasa. Pada waktu dia sembahyang, darah pertama yang tercurah itu keringatnya. Dia tumpah di sana, di tempat pengkhianatan. Kau akan hadapi itu. Kau akan ada, karena kita tinggal di dunia yang banyak orang berkhianat. Saya sudah biasa lihat itu dalam pelayanan. Gitu. Ngerti nggak Sobo? Orang yang saya bina, orang yang saya baik, wih, istilahnya dia tusuk saya dari belakang. Tapi saya bilang, aku sudah alami darahnya di Golgota. Waktu menetes, sembuhkan saya. Darahnya, itu penting buat saudara. Darah Yesus membuat engkau bisa maksimal, naik hidup. Amin. Yang ketiga, saudara, darahnya ya itu darah dari apa? Wajahnya. Kan itu mahkotai duri, mukanya kalau saudara lihat, muka Yesus yang digambar-gambar itu terlalu bagus. Ya, aniayanya begitu keras. Nah, dikatakan dalam Yesaya 56, cepat saja. Yesaya 56 berkata begini. Oke ya. Yesaya 56 berkata, mana dia? Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, ya toh? Dan pipiku kepada orang-orang yang apa? Canggung. Jadi itu ngeri banget soal. Penyiksaan yang ngeri, hinaan, pukulan, tapi jangan dibalik, suakin. Ada yang pakai berapa kali? Nah, ada ya. Ya betul orang di sini ya. Kalau di belakang banyak banget yang pakai jenggot. Saya saat kemarin itu, maksudnya kemarin bahasa Jawa itu bisa 2 bulan, 3 bulan ya. Jadi saya ada di Surabaya, dihubungi teman-teman dan pendeta Lukas Kusuma dari Villa ada di sana, di juga, dan mereka telepon. Pastor, kita ada tinggal di hotel dekat-dekat nih, katanya. Saya dengar Pastor Victor juga tinggal di Westin, ya Westin, Surabaya Barat. Saudaraku, iya saya ada di sini. Kami ada di 4 Point itu di bawahnya Westin. Saya ada di Westin, katanya Pak Gilbert dan yang lain-lain. Saya turun, jadi mereka bilang kita ingin ketemu dan ada beberapa teman ingin kenalan. Saya turun sampai di bawah, di situ saya dikenalkan. Ini Pastor Victor, dia ingin kenal Bapak, Michael Gunawan. Oh saya salami, dia dari GSCS. Aduh dia bilang Pak Victor, saya senang melihat Bapak. Oh saya juga senang lihat kamu. Saya bilang gitu, kamu keren banget. Saya bilang kalau outboard, jasnya keren, tampangmu keren. Kamu umur berapa? 29. Saya baru mulai gereja persis Corona 2020. Saya umur 24 Pak. Oh my God, luar biasa Michael. Saya bilang, iya Pak. Pakai jenggot,
pakai kumis. Tak kira umurnya 50-an. Bayangkan kalau dia jenggotan kayak gitu, dituarik, sakit so. Sakit. Di sini aja sakit, apalagi di sini. Gak percaya? Di sebelahmu kalau ada yang punya di sini, tolong tarian. Sakit ini. Gak percaya? Karena tahu punya. Ini sakit sekali di sini. Sensitif ya. Itu ditarik oleh orang. Tarik oleh Yesus. Cabut janggutnya. Aku tidak menyembunyikan. Sama-sama. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludai. Sudah pernah diludai? Mau diludai? Yesus pernah menyembuhkan orang yang buta dengan apa? Diludai. Gitu. Orangnya dibawa keluar dari kolam dari daerah Betsaida, dibawa pergi pintu gerbang kota, terus diludai. Ditanya, sudah melihat belum? Sudah. Jadi jangan kaget kalau gembalamu tiba-tiba ludai saudara. Jangan ada pelayanan ada lain hari itu. Yang penting dia sudah sikatan. Saudara, kalau sampai diludai, wah mengagetkan. Yesus melayani untuk kesembuhan, tapi yang ini diludai tanda penghinaan. Wow, waktu saya baca ini, dia diludai, saudara. Wow. Mana dia? Jadi kalau saya lihat di sini, pasti ayat yang ke-14, coba kita lihat wajahnya setelah dihancurkan. Yes. Oke, lihat 14. Ini 4. Sudah 14 ya. Oke. Bukan dia tadi 14 ayat 4 bukan 14. Bukan 4 tapi 14. Belum. Yes. Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Waktu saya baca ini, dia yang dipasung terbelenggu, akhirnya artinya apa? Saudaraku, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Waktu ditarik semuanya pun dia nggak bela, sakit luar biasa. Dan waktu saya baca ini bahwa dia membuat kita yang identitasnya rusak bisa dipulihkan. Saudara, ada banyak orang hidupnya, identitasnya itu sudah rusak. Orangnya jadi minder, malu, ya. Kenapa? Karena saya pernah ketemu seorang wanita, ya. Waktu dia buka hati dengan kami suami istri, tiba-tiba dia cerita bahwa dia waktu kecil diperkosa ayahnya. Dia malu hidupnya. Jadi minder, kemana-mana minder. Padahal orangnya pintar. Ya taunya identitasnya rusak karena dia rusak oleh orang tuanya. Mungkin ada yang lain lagi. Ya, identitasmu hancur sehingga engkau tidak bisa percaya bahwa engkau punya sesuatu yang spesial. Setiap orang dari kita ini itu ada yang spesial dalam hidupmu yang diberi Tuhan. Amin. Contoh adalah jarimu jari. Ini semua spesial. Gitu loh. Walaupun gemuk suka dipakai jempol, tapi nggak bisa angkat kalau nggak ada teman-temannya. Walaupun ini hebat kalau dipakai untuk menunjuk dan angkat tangan, tapi kalau dia nggak ada temannya, dia nggak bisa bergerak. Ngerti nggak? Dan semuanya. Ini walaupun kecil, ini penting, ini departemen pembersihan. Ini penting juga, amin. Saudara, coba lihat sebelahmu, tanya, apakah saya ada cuping? Cuping, kuncupnya kuping. Pasti ada. Ada, coba kita tes dulu. Ada yang nggak punya nggak? Kalau ada yang nggak punya kita doakan. Ada di situ, saudara pegang. Ya, ada ya. Saudara, kalau nggak ada ini, saudara susah berenang. Kenapa? Ini menghindarkan. Air nggak masuk. Saudara, kalau nggak ada ini, mandi langsung masuk loh. Udah begitu. Ini kecil berarti. Jadi saya mau bilang, tidak ada satu orang pun di sini yang tidak punya nilai dalam hidupnya. Semua saudara punya nilai hidupnya. Amin. Walaupun kelihatan kecil, jangan
jangan coba-coba. Ini yang penting ini, haleluya. Amin. Jangan coba-coba, jangan remehkan konsumsi. Bisa lapar kita di sini. Ya dong? Kelihatannya nggak berarti. Jangan salah, dia korbannya luar biasa. Yang lain sudah tidur, dia masih bikin cendol. Cendol keluar hari ini ya, Bu. Saudara, ini luar biasa sekali kan? Jadi semua kita berada. Cuma iblis pernah merusak identitas kita. Sampai saudara banyak orang jual murah harga dirinya karena tidak kawin-kawin. Langsung berdiri di pinggir jalan, godain gua dong, godain gua. Jangan dong, haleluya. Engkau berharga, amin. Engkau punya identitas. Kalau ada di sini yang identitasnya dirusak oleh kecewa, oleh sakit hati, diperkosa, ditipu, apalagi pernah disiksa, direndahkan. Saudara, kau sampai tidak punya harga diri, sampai kau lari ke Australia. Saya mau bilang sama saudara, Yesus bisa membuat harga dirimu kembali angkat dari kandang babi jadi anak raja kembali. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah yang luar biasa. Wow, darah yang selanjutnya selalu yang tercurah di kepalanya. Saudara bisa lihat di situ. Iya. Ayat Matius 27 lebih bagus mungkin ayat 29 ya. Saya akan berhenti beberapa saat tapi kita lihat Matius 27 ke 9. Sama-sama kita lihat. Haleluya. Amen. Oke. Yes. Matius tadi ya 27 ayat 29. Amen. Haleluya. Caranya kan jauh, mesti dikipas. Sampai Matius 27 ayat 9. Sebab, 1, 2, 3. Sebab ia mengajar mereka seperti orang yang berkuasa, tidak seperti ayatnya keliru. Di sini 27. Ya, dibilang 1, 2, 3. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam, hai raja orang Yahudi. Mereka apa? Nganyam sebuah mahkota duri ditaruh ke tajam. Dan itu waktu tahu ini anyaman keras itu, tahu. Ditaruh di sini terus dipukul pakai kayu, beras supaya nancep. Nah, seperti itu luka-luka ini. Darah itu keluar. Itu yang dialami oleh Yesus. Saudara, ini bicara tentang apa? Kutukan. Banyak dari kita hidupnya penuh dengan kutuk. Kutuk kemiskinan, kutuk penderitaan, kutuk kebangkrutan. Saya lagi pengusaha di Jakarta. Saya datang ke rumahnya. Saudaraku, saking ketakutannya karena dia harus bayar hutang sekian banyak. Pengusaha sukses, tiba-tiba utangnya banyak, bangkrut. Dan dia bilang, ini bukan yang pertama, ini sudah yang ke-8 kali. Bisnis sukses bangkrut lagi, sukses bangkrut lagi. Saya bilang ada kutuk di atas itu. Kutuk itu dihancurkan oleh Yesus di atas Golgota. Di atas kayu salib itu dia berkata apa? Sudah selesai. Jadi kutuk itu ditaruh di atas kepalanya. Kutukmu dan kutukku harus terlepas. Ada banyak orang sakit juga gitu, kutuk turun terus, kena ini, kena itu terus. Ya, satu teman saya juga begitu, bola balik tabrakan. Setiap tahun paling sedikit 3 kali tabrakan. Itu kan merugikan kesehatan, waktu, duit, nanti nggak tahu. Saya bilang ada kutuk di atas itu, dan kita doakan di dalam Yesus kutuk itu bebas, dan itu bisa dihancurkan dengan kuasa darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya beri tepuk tangan dulu bagi Allah yang luar biasa. Haleluya. Oke, saya rasa kita berhenti dulu ya. Kita berdoa dulu. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Belum makan siang, kita belum masih. Tapi saya mau sudah respon darahnya. Tim worship boleh gak mainkan darah Yesus? Darahmu Yesus, ya, sucikan aku. Saya rasa itu lebih baik.
Haleluya. Mari kita sama-sama taruh Alkitabmu dan sudah mulai renungkan. Bayangkan gitu ya, kalau ada Yesus yang darahnya tercurah. Kalau sudah mau ke toilet, di sini ada toilet sebelah sini, ya, supaya nggak jauh ke depan. Depan juga ada di sana, ya. Di belakang Anda, jangan ke sana. Di sini aja. Oke, haleluya. Jesus name. Dan nyanyi lagu ini pelan-pelan dan minta darahnya. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Sama-sama. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Katakan sama-sama. Darahmu Yesus, Bebaskan. bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ya, coba pasang lidahnya di YouTube. Darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Lagi katakan darahmu. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Malitas saja katakan darahmu Yesus. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Yes, Lord. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Saudara buka mata sebentar. Anak saya divonis tidak bisa sembuh. Ya, dan karena kecelakaan ditabrak dari belakang, kena whiplash, dan akhirnya dokter bilang setelah diterapi 3 bulan tidak bisa sembuh. Mereka cuma bilang kita kasih fisioterapi ini hanya menunda yang lebih buruk terjadi pada anak saya. Tapi waktu saya berdoa dan Tuhan bicara sama saya, aku sembuhkan anakmu di konferensi di Bogota. Singkat cerita kami ke konferensi itu karena setiap tahun saya ke sana. Sampai di sana, saya singkat juga Pastor Cesar Asianos, ya, gembala senior di sana, bertemu dengan kami dan dia berkata, ya, saya senang bisa ketemu kalian, diperlu kami. Istri saya Pastor Vivi bilang, anak saya sakit, keadaannya begini-begini, nggak bisa gerakkan kaki, anak saya nggak bisa angkat ya. Ini karpet sedikit sekali sudah bisa, bukan cuma tangga, karpet dikit nggak bisa. Ini nggak bisa, padahal anak saya baru lulus dan buka perusahaan sendiri. Saudaraku, Tuhan, saya berdoa, Tuhan tolong Tuhan sembuhkan anak saya. Dan tiba-tiba Pastor Kasianos lihat anak saya, dia berkata, tetesan darah Yesus
menyembuhkan kamu. Di 7 bagian muka, di 7 darah yang tertumpah itu, setiap tes-tesan itu menyembuhkan tubuh. Dan Pastor Cesar berdoa, anak saya jatuh di sana. Padahal dibilang sama dokter, anak saya tidak boleh jatuh. Kalau jatuh, totally hari itu lumpuh total. Dan badannya tambah lama nanti mengkerut. Saudara, saya mau bilang sama saudara, waktu dia jatuh, nggak ada yang jaga, nggak siap. Tiba-tiba Pastor Cesar meletakkan tangan dan suruh bangun. Dan singkat cerita, anak saya waktu angkat tangan langsung sembuh. Tanya apa yang kamu gak bisa lakuin? Aku gak bisa angkat tangan. Dia langsung angkat tangan. Pastor saya udah angkat tanganmu sekarang. Dia angkat tangan, dia senang bisa. Aku gak bisa angkat kakiku yang kanan. Angkat kakimu. Apalagi dia bilang, kamu gak bisa aku gak bisa putar kakimu. Dia bilang putar, wes sembuh. Anak saya suka cita. Dia bilang karena darah Yesus menyembuhkan orang yang percaya. Amin. Sebelum kita berdoa, kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18-19. Tadi waktu saya ajak saudara kita nyanyi lagu ini, saya teringat ayat ini dan saya tambahkan kesaksian supaya mendapatkan kita dalam doa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Kita akan lihat sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Yes. Mari kita baca. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, ya, bukan dengan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mari kita berdiri sama-sama. Darahmu Yesus, sucikan darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan daku, dijadikan keyboard saja. Darahmu Yesus, sucikan daku. Ayo katakan dengan iman. Darahmu Yesus, bebaskanku. Katakan lagi darah. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Yang percaya, taruh tangan kananmu di dadamu, pelan-pelan, dengan iman. Taruh tanganmu di dadamu. Tuhan mau angkat engkau, Bapak Ibu. Kalau kau mengalami Tuhan dalam hidupmu, hidupmu jadi maksimal, berubah. Darahnya tertumpah di Golgota untuk menghapus semua luka di dalam jiwamu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Tetesan keringat seperti darah itu, yes Lord, memiliki kuasa menyembuhkan setiap luka yang disebabkan oleh pengkhianatan dan akan membuat hatimu menjadi hati yang setia. Darahnya yang ada di wajah, di mana jenggotnya ditarik, mengeluarkan darah di sana yang memulihkan identitas hidupmu. Kau yang minder, kau merasa gak baik, kau merasa tidak seperti yang lain, kau merasa terbuang, kau merasa rendah karena dosa mungkin, atau kau pernah dibuat engkau dipermalukan
darahnya saudaraku yang di kepalanya mau melepaskan semua kutuk dari nenek moyang, kutuk kehancuran, kutuk-kutuk penderitaan, kutuk-kutuk sakit penyakit, kutuk-kutuk kemiskinan, kutuk-kutuk perceraian. Tuhan mau kau bebas dari kutuk itu, menjadikan kau sebagai pemenang, yang membuat kau menjadi menang dalam setiap tantangan. Saudara lihatlah dia. Lihat dia. Waktu di Getsemani. Dia harus tahu begitu pada engkau. Tetesan darah keringat. Tak tahan. Begitu bekat, begitu menyakitkan saudara. Kalau kau bayangkan hidupmu itu, kau tidak tahan lagi. Dia mau angkat itu hari ini. Dia mau ubah identitasmu. Engkau bukan orang gagal. Engkau bukan orang yang tidak bisa buat apa-apa. Kau yang pernah direndahkan. Dia mau pulihkan identitasmu. Dalam nama Yesus. Darah yang tercurah di kepalanya mau angkat semua kutuk hidupmu. Kutuk-kutuk penderitaan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan. Kutuk itu. Kau sangat berkata itu. Saya lihat beberapa saudara air matamu ditampung Tuhan. Darah Yesus. Saya lihat di pertemuan hamba-hamba Tuhan. Beberapa hamba Tuhan hidup dengan ketakutan. Beberapa hamba Tuhan hidup dengan keegoisan. Beberapa hamba Tuhan mengalami banyak cara-cara ingin supaya lebih sukses dari yang lain. Dengan cara-cara yang salah. Karena mereka pernah terluka dan mereka tidak mau alami luka itu lagi. Lupa bahwa Yesus bisa menyembuhkan. Saat itu mereka merendahkan hati. Saya bilang, datanglah di hadapan salib itu. Salib Golgota menandakan tanda bahwa dia sudah bebas. Pagi ini, setiap saudara yang taruh tangan di dada, yang berkata Tuhan pulihkan saya. Siapapun mungkin kau sudah lama jadi Kristen, melayani, tapi itu belum selesai. Engkau cuma tutup hidup-hidup di dalam tanah yang satu kali bisa muncul kembali. Tapi hari ini nama itu di bawah salib Kristus. Lihat darahnya menyucikan engkau. Saya ingin berdoa buat semua saudara. Majulah ke depan sini. Semua saudara, kita berdiri di depan sini. Keluarkan dari kursimu, mari kita maju ke depan. Kita mau nyanyi nanti. Kita berkata Tuhan, bagi saya semua maju ke depan Tuhan. Kalau berindu, kamu lihat. Kalau berindu, supaya identitasmu diberikan, supaya untuk terangkan pengusaha-pengusaha. Engkau yang kerja keras di sini. Di sini kau timpani berkat, tapi penderitanya malah. Datang. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Panggil namanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. 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 Biarlah dia dikasih itu satu. Biar waktu darahnya tertumpah, itu badan kau dan saya. Cukup, katakan sama Tuhan, cukup. Tuhan Yesus, kasih.
Yesus, angkat semua kutuk. Yesus, angkat semua pengkhianatan. Biasa melayani, boleh layani. Berdoa buat mereka yang semangat dan melayani. Sebelum saudara doakan mereka, kita Petrus akan pimpin semuanya. Pastikan setiap kita yang datang kepada Tuhan dilayani dengan baik. Hamba Tuhan, bangga tangan, bisikan tentang kasih Allah dalam kehidupan mereka. Bapa surgawi, Kau berkata, barang siapa mencari dia mendapat, barang siapa meminta Kau akan memberi, barang siapa mengetuk pintu maka dia akan dibukakan. Pagi ini Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengembalikan identitas kami ya Tuhan. Mungkin kami sadari saat ini kami adalah sangat lemah sekali, tidak sanggup, seperti Gideon yang tidak berani, yang bersembunyi, tidak pernah mau menampakkan diri Tuhan. Tapi Kau berkata, Kamu adalah pahlawan yang berdoa biar identitas itu terjadi di dalam hidup kami, mau menebus kami dengan darah-Mu supaya kami menjadi anak Allah. Terima kasih melihat sementara umat-Mu didoakan saat ini yang kekurangan atau yang kehilangan identitas sebagai anak Tuhan, balik lagi di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetesan darah itu ajaib dan luar biasa, memampukan kami, menyanggupkan kami, memulihkan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, segala pergumulan yang ada saat ini, kami mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus, Kau akan menyanggupkan segala sesuatu. Terima kasih. Tetesan darah-Mu itu juga Tuhan mengangkat setiap kutuk-kutuk yang ada dalam hidup kami. Mungkin kami tidak sadar, mungkin kami tidak tahu Tuhan, kalau kutuk itu menyertai kehidupan kami. Kami sudah melakukan yang kami sanggup, tetapi kutuk itu ada. Hari ini kami belajar mahkota dulu itu dianyam dan ditancapkan supaya segala kutuk selesai dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, untuk sakit penyakit selesai di dalam nama Yesus, untuk kemiskinan selesai di dalam nama Yesus, untuk kegagalan selesai di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami boleh memiliki akan blessing yang datang daripada Tuhan. Dan kami tahu orang benar itu berkatnya akan turun. Mulai dari kami mempunyai sejarah yang baru di dalam nama Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kasih-Nya melanda kehidupan hidupmu dan hidupku. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Layani semua. Ya Ramashika ya Bapak Ibu yang sudah didoakan, mari kita kedangkan tangan kita bersama-sama. Yang masih didoakan tetap tinggal, yang sudah didoakan kedangkan tangan bersama dengan saya. Mari kita berkata bersama-sama di dalam doa. Bapa kami yang di surga, katakan bersama dengan saya, Bapa kami yang di surga. Terima kasih untuk darah yang Kau curahkan. Kami tahu Kamu punya identitas yang baru. Terima kasih Tuhan, kami punya keberhasilan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami punya blessing ya Tuhan yang datang daripada-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman yang kuat, untuk firman yang hidup, untuk firman yang memulihkan. Dan aku terima dengan segenap hati di dalam nama Yesus. Semua kita berkata amin. Itu bukan kembali saya.
Victor. Thank you so much. So, saudara-saudari, para jemaat yang dikasihi Tuhan, kita ada break for 15 minutes and then we come back again to this place. Terus after that we have Q&A, question and answer. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanya kepada Pastor Victor. Jadi kita have another 1 hour 15 minutes untuk Q&A. Setelah itu kita baru lunch. After lunch kita have another 1 hour Q&A lagi. Jadi apapun silakan ditanyakan. Untuk sekarang saya persilakan untuk coffee time, toilet time, and come back 11 o'clock. Okay? Alright, thank you semua. See you soon.